wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilanu Padilla dari Prodi PAIB. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi, perubahan sosial yang cepat, dan tantangan moral yang semakin kompleks, pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting. Bukan hanya untuk mencerdaskan akal, tetapi juga untuk membentuk manusia yang beriman, berakhlak, dan mampu menghadapi dinamika zaman. Nah, apa itu filsafat pendidikan Islam? Filsafat pendidikan Islam adalah kajian mendalam tentang dasar, tujuan, proses, dan arah pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Filsafat ini tidak hanya membahas apa yang harus diajarkan, akan tetapi juga bagaimana mendidik manusia agar memiliki keseimbangan antara hati dan perilaku. Islam memandang bahwa manusia memiliki 3 unsur pokok, yaitu jasmani, akal, dan rohani. Ketiganya harus berkembang seimbang. Karena itu, dalam pandangan filsafat Islam pendidikan bukan sekedar proses belajar, akan tetapi sebuah usaha membentuk manusia menjadi pribadi yang mengenal Tuhannya, memahami dirinya sendiri, dan mampu berinteraksi dengan masyarakat secara baik. Nah, apa saja nilai-nilai pokok dalam filsafat pendidikan Islam? Yang pertama yaitu nilai tauhid, yaitu meyakini keesaan Allah dan menjadikannya pusat dalam seluruh aktivitas pendidikan. Dan yang kedua yaitu nilai akhlak, yang menekankan pembiasaan perilaku baik seperti jujur, disiplin, amanah, dan berbuat baik kepada sesama. Dan yang ketiga yaitu nilai ilmu, karena Islam memuliakan orang yang berilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Yang keempat yaitu nilai kemaslahatan, yaitu pendidikan harus membawa manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, akan tetapi juga untuk orang lain. Yang pertama yaitu sekularisasi ilmu. Banyak ilmu pengetahuan dipelajari tanpa dikaitkan dengan nilai spiritual. Padahal dalam Islam, ilmu itu seharusnya membawa manusia semakin dekat kepada Allah. Dan problematika yang kedua yaitu krisis moral dan etika, terutama di kalangan anak muda. Fenomena seperti ini kecanduan media sosial, pergaulan bebas, rendahnya motivasi belajar, pendidikan akhlak belum berjalan maksimal. Dan yang ketiga yaitu dampak teknologi digital. Teknologi memang banyak manfaat, akan tetapi juga menghadirkan menghadirkan bahaya seperti hoax, bullying, kecanduan game, serta menurunnya kemampuan sosial anak. Dan yang keempat yaitu pendidikan sering berfokus pada nilai akademik, bukan pada makna belajar. Banyak siswa mengejar ranking dan nilai ujian, akan tetapi tidak memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan. Banyak lembaga pendidikan Islam dan yang kelima yaitu kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan. Banyak lembaga pendidikan Islam masih kekurangan fasilitas, terutama di daerah terpencil, dan itu merupakan problematika kontemporer dan ya seperti itu. Nah, untuk menjawab solusinya dari tantangan kontemporer filsafat pendidikan Islam,
yang mana menawarkan beberapa solusi. Yang pertama yaitu memperkuat pendidikan akhlak melalui keteladanan, pembiasaan, dan lingkungan sekolah yang positif. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan guru baik dalam materi ajar maupun dalam memanfaatkan teknologi digital. Dan yang keempat yaitu memperkuat pendidikan akhlak melalui keteladanan, pembiasaan, dan lingkungan sekolah yang positif. Dan yang kelima yaitu memperkuat peran keluarga karena pendidikan pertama dan utama berawal dari rumah. Orang tua harus menjadi teladan dalam akhlak dan kebiasaan yang baik. Dan yang keenam yaitu menghadirkan kedisiplinan, menghadirkan kurikulum yang logistik, yaitu kurikulum kognitif, afadiktif, spiritual, dan keterampilan hidup. Dan itulah salah satu beberapa solusi untuk untuk menjawab tantangan kontemporer filsafat pendidikan Islam mengenai tentang problematika di era modern ini. Dan kesimpulannya, filsafat pendidikan Islam ini adalah panduan yang memadukan antara ilmu, iman, dan akhlak. Di tengah lembaga problematika kontemporer, pendidikan Islam tetap relevan dan penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, akan tetapi juga matang secara spiritual dan moral. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.